Halo, welcome back bareng sama saya Arya di portal kampustrader.com dan di sesi kelas Forex Basic ya. Jadi kita sebelumnya udah bahas di beberapa video ya terkait dari materi Forex Basic ini. Ada dari video 1, video 2 sama video 3 dan ini adalah sesi yang keempat gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas apa itu Forex, kemudian juga bagaimana Forex itu bekerja kan sampai ke dari sisi psikologi dari trading Forex yang perlu kita tahu dan perlu kita install ke dalam diri kita semuanya sebelum kita masuk ke dalam real marketnya di dalam industri forex ini gitu. Jadi kita perlu kuatin pondasi awalnya dulu nih sebelum kita menjadi benar-benar seorang trader yang memang profesional di dalam industri forex ini gitu ya. Gimana setelah nonton sesi yang sebelumnya? Udah mulai paham atau mungkin masih bingung ya? Kalau misalnya masih bingung silahkan ditonton lagi sesi yang sebelumnya. Kalau misalnya sudah paham ya enjoy untuk ngelakuin atau simak lagi sesi yang sekarang ini dan sampai seterusnya di dalam sesi kelas Forex Basic ini gitu. Oke, dan pastiin juga aktif di dalam kolom diskusi ya karena kalian akan tetap ketemu saya dan ketemu teman-teman yang lainnya juga, kita bisa saling sharing di sana. Yes. Jadi di materi kali ini teman-teman semuanya, di dalam sesi sekarang ini kita akan ngobrolin tentang fundamental sama teknikal ya. Ini erat banget biasanya sama teman-teman trader di luaran sana gitu. Biasanya ada yang nanya kan, kalau misalnya entry berdasarkan apa? Fundamental kah atau teknikal? Ini ada dua kubu trader nih biasanya, baik di industri forex, kripto ataupun saham. Ya, ada trader-trader teknikal yang di saham, di kripto sama di forex. Ada yang trader-trader fundamental di saham, kripto atau forex. Nah, bedanya dari kedua kubu ini tuh apa gitu. Nah, kita perlu tahu gitu sebelum kita asal ngomong fundamental gini, teknikal seperti itu. Nah, kita coba breakdown apa yang dimaksud dari kedua hal itu. Oke? Kita langsung masuk ke dalam materinya aja. So, yang pertama kita akan ngobrolin dulu tentang analisis fundamental ya. Jadi apa itu fundamental? Oke. Basically sebetulnya adalah untuk kita mengetahui tujuannya, untuk mengetahui analisis teknikal dan fundamental ini sebetulnya kedua hal ini tuh untuk ngebantu kita ya sebagai trader untuk menentukan keputusan dalam trading gitu. Jadi misalnya, oke, sekarang di XAU USD perlu ngapain ya? Apakah perlu buy atau perlu sell? Nah, buy atau sell ini keputusan trading yang kita perlu lihat baik secara fundamental ataupun secara teknikal. Nah, ada dua hal yang bisa kita baca ya, yang bisa kita putuskan dari awal kita mau melihat dari sisi fundamentalnya atau dari sisi teknikalnya. Nah, kalau fundamental ini sebetulnya alasan dibalik kenapa harga itu bergerak ya. Fundamental ini faktor-faktor ekonomi sebetulnya yang mempengaruhi harga tersebut. Jadi kalau misalnya, oh kenapa harga USD atau dolar ini naik? Karena apa? Apa yang terjadi di negara Amerika Serikat sehingga membuat USD ini menguat dan akhirnya dia naik nilainya gitu. Atau mungkin misalnya di Jepang ya, Japanese yen ya. Kenapa harga yen turun? Apa yang terjadi di dalam ekonomi di negara Jepang tersebut? Ada hal apa yang terjadi? Baik secara apapun itu yang mempengaruhi ekonomi negara Jepang, ini mempengaruhi mata uang tersebut. Jadi mata uang itu sebetulnya merepresentasikan kesehatan dari negara tersebut, ekonomi negara tersebut gitu. Misalnya kalau rupiah ya, IDR ya, IDR misalnya menguat, oh berarti ada hal baik nih yang terjadi di dalam negara kita, negara Indonesia ini. Oh misalnya Australia ya, Australian dolarnya menguat, oh berarti ada hal baik yang terjadi di negara Australia tersebut dan mempengaruhi ekonomi mereka ini menjadi kuat. Para investor jadi percaya sama negara tersebut, akhirnya mereka beli Australian dollar dengan jumlah yang besar sehingga nilainya makin kuat. Demand-nya makin tinggi, ya supply-nya mungkin hanya segitu-segitu aja, itu yang membuat nilainya atau angkanya menjadi naik atau lebih mahal dari biasanya gitu. Jadi sebetulnya secara fundamental ini kalau misalnya kita buka chart gitu ya, ada grafik naik, ada grafik turun. Nah, dari sisi fundamental ini orang-orang atau trader-trader yang menganut sistem fundamental ini, mereka mencari tahu alasan dibalik kenapa harga tersebut bergerak. Kenapa dia ke atas, kenapa dia ke bawah gitu ya. Nah, jadi erat kaitannya dengan makroekonomi global ataupun mikroekonomi dari negara-negara tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang teknikal, ini teknikal itu spesifik bukan alasan kenapa harga itu bergerak ya kalau kayak tadi fundamental. Tapi teknikal itu lebih melihat ke grafik yang sudah terjadi di dalam market, di dalam chart tersebut ya. Harganya naik atau harganya turun, nah trader-trader teknikal ini melihat formasi atau pattern ya dari market yang ada, yang tergambar di dalam market tersebut, chartnya seperti apa. Nah, teknikal ini
kita sebagai trader teknikal cari tahu di mana dan kapan harga akan bergerak, ya. Tapi ini nggak pakai feeling dan nggak pakai asal-asalan, ya. Trading itu bukan asal pakai feeling atau bukan asal-asalan, "Oh, ini kalau candle-nya warna hijau buy, kalau misalnya candle-nya merah sell." Bodoh kalau kayak gitu. Karena kita tuh sebagai seorang trader tuh perlu tahu kenapa kita sell, kenapa kita buy. Nah, nanti kita bahas ya di sesi berikutnya tentang gimana cara entry di dalam sebuah market gitu. Jadi kita harus tahu, oke, kalau di fundamental jelas, oh sekarang USD-nya sedang menguat, berarti saya beli USD gitu kan. Tapi kalau secara teknikal itu juga bisa dilihat ya, ada keputusan, ada variabel yang bisa kita baca untuk menunjang keputusan kita harus beli atau harus jual gitu. Jadi trader technical bukan asal-asalan, bukan pakai feeling, oh cuman ngeliatin pattern market aja, oh ini lagi naiknya kayaknya buy nih. Enggak juga gitu. Ada hal-hal yang perlu kita baca juga, ada variabel-variabelnya, nanti saya bahas ya gitu. Jadi perbedaannya udah clear ya. Kalau fundamental alasan dibalik harga itu bergerak, kalau misalnya teknikal dia melihat ke grafik atau chart yang sudah terjadi dan melihat behavior dari market tersebut dan cari tahu di mana dan kapan harga akan bergerak gitu. Jadi nyari tahu harga mau bergeraknya kemana, terus kalau bergerak itu mau mantulnya kemana. Nah kira-kira seperti itu dari sisi yang teknikal. Oke, faktor yang mempengaruhi dulu nih dari sisi yang fundamental ya di slide selanjutnya. Jadi naik dan turunnya nilai mata uang suatu negara ini dipengaruhi oleh kondisi negara tersebut. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi mata uang itu representasi dari kesehatan dari negara tersebut. Apakah negara tersebut sedang ada perang misalnya atau mungkin sedang ada politik yang panas atau terjadi mungkin krisis di dalam negara tersebut yang mengakibatkan mata uang negara tersebut akhirnya turun ya nilainya. Akhirnya melemah dibandingkan atau dibanding dengan mata uang lainnya di dunia lain gitu. Jadi ini yang membuat mata uang tersebut naik atau turun harganya, kondisi dari ekonomi dari negara tersebut gitu. Makanya kenapa sekarang mungkin yang masih termahal atau yang kuat USD ya, USD menguat itu karena semua orang di dunia ini kebanyakan itu transaksi menggunakan dolar ya. Dia transaksi menggunakan dolar sehingga demand-nya banyak, supply-nya ya tetap segitu aja karena hanya di Amerika Serikat aja. Nah, makanya kenapa dia bisa membuat nilai Amerika USD ya, dolar Amerika ini jadi nilainya tinggi dibandingkan misalnya negara kita atau negara-negara yang lainnya. Walaupun memang ada beberapa mata uang yang nilainya lebih tinggi terhadap Indonesia rupiah ya atau IDR itu dari USD atau Amerika Serikat dolar tersebut tadi gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada berita ekonomi ya, berita ekonomi apapun itu. Misalnya kayak kemarin di dalam waktu-waktu saat ini yang saat video ini dibuat itu sebelum ini tuh ada event Trump speech atau kebijakan Trump. Nah ini ngebuat si nilai USD ini yang awalnya jadi menguat akhirnya melemah karena kenapa menguat itu ada alasannya. Nah ini dari sisi fundamental, ini si para fundamental trader ini bisa menjawab, oh kenapa USD naik ke atas karena banyak investor yang sebelumnya misalnya punya asetnya di saham, yang punya asetnya misalnya di valuta-valuta lain, mereka jual saham dan valuta mereka lalu membeli USD karena para investor ini dia percaya kalau kebijakan Trump ini bisa membuat USD atau Amerika dolar ini jadi kuat gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata malah respon dari dunia terhadap kebijakan Trump ini akhirnya malah menyerang balik dan malah investor-investor ini jadi ketakutan. Jadi sebetulnya naik turunnya itu berdasarkan sentimen dari market gitu. Makanya psikologi si market ini ya, si para pemain market ini yaitu tergantung dari ekonomi-ekonominya juga gitu. Dia melihat apa nih, peluangnya di mana nih? Oh, kalau peluangnya ternyata jelek, akhirnya ya mereka buy back atau sell back lagi dari mata uang yang mereka beli ini. Gitu. Sebelumnya mereka beli USD, akhirnya karena ternyata nggak jelas kebijakannya, akhirnya dijual lagi USD-nya. Nah, USD-nya grafiknya turun ke bawah. Yang awalnya percaya jadi tidak percaya dan dijual lagi. Gitu ya. Jadi kebayang ya, itu dari berita ekonomi. Terus data inflasi sama suku bunga. Biasanya kalau misalnya kita lihat news-news gitu ya, trader-trader fundamental kan biasanya ngeliatin news nih. Ada news yang pasti mungkin pernah dengar NFP ya, CPI ya, atau mungkin Powell speech gitu ya. Itu sering banget terjadi kan dan itu news-news yang predictable ya. Jadi dia pasti ada waktunya dan kita bisa tahu kapan hal tersebut terjadi gitu. Jadi biasanya kalau trader-trader fundamental ini semangat banget nih kalau ada news gede lagi mau mulai dan dia buru-buru untuk pasang transaksi di dalam market gitu ya, di dalam akun-akun mereka ini.
gitu. Dan misalnya data inflasi rilis atau data suku bunga rilis gitu naik atau turun, dan ini menggambarkan nanti ekonomi negara tersebut mau kemana. Kalau suku bunganya naik, wah berarti bagus, negara tersebut ekonominya lagi bagus. Kalau suku bunganya turun, berarti negaranya tidak baik-baik aja gitu. Kira-kira seperti itu, oke? Dan ada juga kebijakan bank sentral ya. Bank sentral tadi ya naikin suku bunga apa nurunin suku bunga sama mengeluarkan data-data inflasi seperti itu. Dan ada sentimen global juga. Selain dari ekonomi dari negara tersebut, ada dari globalnya juga. Misalnya ada geopolitik, atau mungkin ada krisis, atau ada perang, kan ini berpengaruh juga terhadap terutama di industri forex ini ya, terutama di industri forex ini. Kayak mungkin perang-perang yang besar yang terjadi dekat-dekat ini kayak Ukraina Rusia ini kan sangat mempengaruhi di industri forex gitu ya. Bahkan di perang-perang sebelum-sebelumnya juga sangat banyak contohnya yang membuat ketika ada krisis dan semua dunia ini berdampak. Kenapa? Karena ya para investor-investor, para market yang ada di industri forex ini semuanya ketakutan akhirnya menaruh aset mereka di safe haven. Nah, safe haven ini ada dua, ada XAU sama ada kalau di pair forex-nya itu ada yen. Itu adalah salah satu dari sekian banyak safe haven yang ada dan yang biasa kita kenal. Gitu. Oke? Itu dia tadi ya, contoh kasusnya alasan kenapa harga Euro USD naik. Ya kita bisa tahu, Euro USD seperti di sesi sebelumnya, Euro USD kan berarti ada dua tim yang berbeda nih. Ada tim Euro, ada tim USD gitu kan. Kalau Euro USD grafiknya naik gitu ya, berarti ada hal baik terjadi di Euro dan ada hal mungkin tidak baik terjadi di USD. Gitu, makanya Euronya lebih kuat dibandingkan USD-nya. Gitu. Jadi ada hal baik terjadi di Eropa sana dan ada hal tidak baik terjadi di mungkin di Amerika gitu, atau mungkin kondisi Amerikanya biasa aja, cuman Eropanya yang melejit pesat seperti itu kalau grafiknya naik. Kalau grafiknya turun berarti ada hal baik yang terjadi di Amerika yang membuat USD-nya dia naik, makanya grafiknya kenapa turun kan, dan euronya melemah gitu. Jadi dua tim ini kalau misalnya ini seperti dua tim aja sebetulnya yang kita lihat ya, tim euro sama tim USD. Kalau tim euro USD, euronya menang berarti grafiknya naik, kalau USD-nya menang berarti grafiknya turun. Kalau misalnya USD JPY, USD-nya sedang lemah, JPY sedang kuat, berarti apa? Turun grafiknya. Gitu. Jadi ada alasan kenapa harga naik, ada harga turun itu trader-trader fundamental ini bisa menjelaskan dalam kondisi-kondisi tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini dia, hubungan komoditi dan forex ini ada saling berkaitan satu sama lain sebetulnya, dan ini saya bahas yang paling common aja. Yang pertama itu ada XAU terhadap Australian Dollar atau AUD ya. Karena penghasil dari XAU atau emas ini ada di Australia. Jadi kalau misalnya XAU ini harganya naik gitu ya, maka di AUD juga atau Australian Dollar ini harganya juga naik. Nilai tukarnya juga akan tinggi dibandingkan mata uang yang lainnya gitu. Dia akan menguat, cenderung menguat. Nah, kalau misalnya minyak mentah atau oil misalnya ya, kalau misalnya minyak mentah dan oil ini ikut naik juga, maka Kanada Dollar atau CAD ya dia juga akan ikut naik gitu. Jadi kita lihat aja, oh harga emas sekarang turun berarti Australian Dollar juga turun. Dia pair-pair yang korelasi dengan komoditi lah kira-kira kayak gitu. Jadi dia punya apa ya namanya? Dia punya hubungan yang sangat kuat. Karena kenapa? Hubungan yang sangat kuat karena si komoditi ini dia banyak disuplai dari negara tersebut gitu, dari negara Australia ataupun dari negara Kanada ini. Contoh yang paling common ya antara hubungan komoditi dan forex ini. Oke? So next kita lanjut. Kita tadi udah bahas fundamental dan kita akan masuk ke analisis yang teknikal. Nah, kalau yang fundamental harusnya udah clear ya gitu. Dan kita masuk ke yang teknikalnya. Nah, kalau terhadap teknikal ini analisis yang atau analisa yang mengenai pergerakan atau yang mempelajari pergerakan mata uang yang didasari pergerakan di masa lalu. Gitu. Makanya sebelumnya saya pernah bilang kan kalau trader-trader teknikal itu tadi di awal mereka melihat chart atau grafik yang sudah terjadi di masa lalu untuk mengambil sebuah keputusan trading ke masa depannya. Gitu. Tujuannya untuk memberikan gambaran pasar di masa depan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu adalah history will repeat itself. Jadi market ini, setiap market apapun, mau misalnya 28 per forex ya, atau mungkin XAU gitu ya, yang common yang biasa kita trading kan, mereka ini punya yang namanya behavior. Mereka ini punya suatu kebiasaan gitu. Dan trader ini banyak yang nggak ngerti atau banyak yang nggak paham, banyak yang apa ya, saya bilang denial lah. Mereka ini terlalu sombong, terlalu arogan, nggak mau mempelajari behavior dari market tersebut. Pernah dengar yang namanya backtest? Banyak orang ini sangat tidak mau melakukan backtest karena mungkin mereka terlalu pede. Oh udahlah, ini teknikalnya atau ini strateginya sudah dipakai
puluhan tahun misal sama si pembuatnya gitu. Saya ngapain backtest lagi? Capek-capek aja kalau backtest gitu kan. Nah, ini yang salah gitu. Padahal backtest itu adalah proses di mana kita mempelajari ulang market yang akan kita masuki nanti menggunakan strategi tersebut gitu. Karena nanti ini teman-teman perlu tahu ya, kalian-kalian semua ini perlu tahu. Gak ada strategi dimanapun itu yang cocok di semua kondisi market. Oke? Jadi nggak ada satu strategi. Kalau misalnya ada, tolong kasih tahu saya dan saya bakalan belajar strategi tersebut. Ya, tapi sejauh ini saya trading, saya nggak pernah ketemu ya sistem strategi yang cocok di semua kondisi market. Pasti ada plus, pasti ada minusnya. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Orang-orang yang nggak mau backtest, trader-trader yang nggak mau backtest, mereka pasti bingung sendiri. Ini kenapa loss terus ya? Ini kenapa profit? Kalau profit sih mereka nggak bakal bingung ya, pasti happy kan. Tapi kalau misalnya loss terus pasti bingung. Wah, strateginya jelek nih. Padahal sebelum-sebelumnya profit terus gitu. Nah, itulah yang terjadi kalau orang-orang ini nggak mau backtest. Trader-trader ini nggak mau backtest, mereka tuh nggak tahu apa yang terjadi di dalam market. Gitu. Jadi perlu backtest dan nanti kita akan bahas juga tentang backtest itu. Kenapa backtest penting? Karena backtest kan masa lalu, Mas, gitu kan. Emang bisa atau relate kalau kita tarik ke masa depan? Yes. History will repeat itself. Jadi Forex itu ya atau market itu punya behavior. Nah, itu yang perlu kita tahu. Makanya backtest itu penting. Forward test juga penting. Gitu. Untuk kita tahu, kenal si karakteristik dari pair tersebut. Kira-kira cocok nggak nih? Kapan waktu cocoknya kita masuk ke dalam market seperti apa? Gitu ya. Nah, selanjutnya market ini bergerak berdasarkan permintaan dan penawaran. Kita perlu tahu itu. Karena di dalam market ini ada dua komponen utama. Ada seller, ada buyer. Berarti ada supply, ada demand. Supply untuk seller, demand untuk si buyernya. Ada penjual, ada pembeli, supply dan demand. Dan market sebetulnya bergerak mengikuti pola itu aja. Jadi nggak acak. Market itu nggak tiba-tiba naik ke atas, nggak tiba-tiba turun ke bawah. Market ini ada pelakunya. Pelakunya siapa? Institusi sama retail gitu kan. Institusi ini kan mereka punya apa? Mereka ini punya insting, mereka ini punya psikologi tradingnya, mereka punya planning ya, mereka punya apa ya? Bisa saya bilang mereka ini punya rencana kapan mereka buy, kapan mereka sell, kapan mereka take profit, dan kapan mereka cut loss. Dan uang-uang mereka ini kan uang-uang yang gede. Mostly yang menggerakkan market yaitu mereka. Gitu. Jadi mereka-mereka inilah sebetulnya yang bisa menguasai market ini. So historisnya ya pemegang institusinya ini semuanya sama isinya dan pergerakannya pasti sama. Gitu. Jadi market punya behavior. So next. Plan kita adalah beli di harga murah dan jual di harga yang mahal. Ini seperti konsep kita berdagang aja di dunia nyata gitu. Ketika misalnya, oke, kita kesampingkan dulu forex deh. Kita kesampingkan dulu forex. Ketika kita misalnya mau menjadi seorang pedagang, pasti kita pengen menjual harga dagangan kita. Misalnya ini harga dagangan kita. Kita dulu beli di harga 1 juta rupiah. Biar profit, saya kan harus jual ini di harga mahal. Berarti saya harus jual ini di harga misalnya 1,3. Saya dapat untung 300.000. Misalnya saya tahu nih harga market sekarang ini 1,5. Tapi saya pengen nunggu pengen dapat harga murah. Nanti aja paling nunggu turun harganya 2 bulan atau 3 bulan lagi di harga 1,2 di harga 900.000 misalnya. Beli di harga murah. Ada yang mau beli di harga mahal jual di harga murah? Nggak akan ada. Dan kita nggak akan profit kalau cara kerja otaknya kayak begitu. Ya. Jadi kita perlu tahu, kita perlu punya strategi, kita perlu punya, intinya kita perlu tahu lah di mana harga murah, di mana harga mahal. Di mana kalau harga murah kita beli, di mana kalau harga mahal itu kita jual. Kebanyakan orang kebalik. Dua kesalahan pemula adalah pertama, ya, ini mungkin agak advance, mungkin belum kebayang, tapi ini saya bocorin di awal. Biasanya pemula, trader-trader pemula yang baru masuk ke dalam market atau mungkin asal tradingnya, mereka itu FOMO, ya, mereka tuh terlalu ikut-ikutan. Mereka itu biasanya beli after breakout ya atau beli di mana posisi institusi-institusi ini atau player besar di dalam market ini mereka pada nge-sell. Oke, ingat ya kata kuncinya. Pemula-pemula ini biasanya mereka ini beli setelah breakout, setelah harganya makin mahal, mereka baru beli dan mereka beli di tempat institusi-institusi ini atau big playernya ini mereka pada ngejual. Gitu. Jadi mereka melawan kodratnya atau melawan market. Sebetulnya seperti itu, cuman mereka nggak sadar karena mereka nggak punya poinnya, mereka nggak punya knowledge-nya, mereka nggak punya ilmunya, gitu. Nah, kemudian juga sama, ketika mereka sell di breakout, mereka jual di harga yang murah,
Harusnya jual di harga yang mahal. Nah, mereka malah jual di harga yang murah. Karena mereka sell after breakout. Mereka jual di mana para institusi ini harusnya beli di sana. Gitu. Jadi nggak apple to apple gitu ya. Nah, ini adalah poin penting kita yang perlu ditanamin adalah kalau kita pengen profit, kalau misalnya kita pengen dapetin keuntungan yang gede, maka kita perlu tahu beli di harga murah dan kita harus tahu di mana harga murah tersebut dan jual di harga mahal. Nanti kita akan breakdown gimana cara nentuin harga murah dan harga mahal juga. Oke, next. Nah, kita masuk ke dalam yang sisi teknikalnya gini ya. Kalau di teknikal kita perlu kenal yang namanya candlestick. Ini biasanya common ya. Kalau misalnya kita buka MetaTrader atau kita misalnya buka TradingView gitu ya. Ini ada yang namanya candlestick ya, yang warna hijau, ada warna merah. Ini kita sebutnya namanya candlestick atau ini ya, candle to candle gitu ya. Candle yang ada warna merah, yang merah bearish ya, yang warna hijau ini adalah bullish ya. Nah, ini adalah candle-candle bullish dan bearish yang common atau yang umum yang biasa kita kenal. Nah, si candle-candle ini itu dia menggambarkan si open, high, low, close price yang ada di dalam market ya. Jadi candle ini tuh sebetulnya punya arti gitu. Sama seperti time frame. Ada yang masih bingung nggak apa itu time frame? Jadi time frame itu ya, kalau kita misalnya lihat di sini ada satu candle, ini satu candle penuh seperti ini ya, atau mungkin candle yang warna hijau ini tuh satu candle ini misalnya kita pakai time frame 1H atau 1 jam. Berarti satu candle itu terbentuk selama 1 jam. Setiap 1 jam sekali beda candle, beda candle, beda candle gitu. Nah di sini ada candlenya ada yang warna hijau, 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 merah, merah, hijau, 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 merah kan gitu. Nah per satu candle ini itu lamanya 1 jam. Kalau misalnya time frame-nya 30 menit, berarti per 30 menit candle satu candle itu terbentuk. Gitu. Kalau misalnya 4H atau 4 jam, berarti setiap 4 jam sekali candle itu terbentuk dan seterusnya. Mau di daily, kayak mau di harian, atau mau di mingguan, atau weekly, atau di bulanan, atau monthly gitu ya. Atau bahkan sampai ke M5, M10, ya sama aja gitu. Jadi satu candle itu merepresentasikan si time frame yang akan kita gunakan nanti. Gitu. Dan ini ada artinya. Ada open, high, low, sama close price yang ada di dalam market tersebut. Nih, kita coba bahas ya. Ini saya udah kasih gambaran ya. Jadi ini ada candle bearish sama ada candle bullish ya. Bullish yang warna hijau ya. Merah itu disebutnya bearish ya. Bullish naik, bearish turun. Nah, kira-kira kayak gitulah. Oke, kita bahas dulu dari candle yang bearish dulu. Ini saya sudah kasih panah ya. Harusnya terlihat ya. Pertama kali perpindahan. Kita fokus dulu dari candle yang warna hijau ini. Oke? Warna hijau ini berarti dia close price-nya di sini dan open candle price-nya awalnya di sini. Nih, yang garis warna ini ya, yang saya tunjuk. Jadi, pertama kali candle yang warna merah ini awalnya buka di titik yang ini ya, yang saya tunjuk ini. Ini disebutnya open candle. Kemudian ya, dia bergerakan sebelum 1 jam itu selesai, misalnya ini kita pakai time frame 1 jam gitu kan. Nah, dia akan naik, akan turun. Nah, di highest candle atau yang kayak ekor garis ini sebetulnya harga itu pernah sampai ke titik atas sini gitu, cuman ternyata si sellernya atau si penjualnya dia ternyata lebih kuat dari si demandnya, sellernya lebih mendominasi, makanya dia mendorong harga untuk turun ke bawah. Harga turun ke bawah gitu ya, harga turun ke bawah dan pernah sampai sedalam ini, sampai sejauh ini turunnya gitu. Kemudian ada imbalance atau ada ketidakseimbangan. Akhirnya ada demand yang masuk lagi dengan mungkin porsi yang lebih besar. Akhirnya dia harganya naik lagi. Dan close candle di candle yang ini. Ya, di sebelah sini. Gitu. Jadi alur ceritanya adalah awal kali pembukaan harga itu di sini. Candle ini terbentuk pertama kali di atas sini. Kemudian dia pernah naik sampai tinggi ke atas sini. Kemudian harga turun ke bawah. Tetap open candle-nya nggak akan berubah. Posisi dia tetap sama di sini. Nah, tapi kan selagi 1 jam ini bergerak gitu kan, dia kan bebas mau ke atas mau ke bawah sesuai dengan market yang menggerakkan kemana gitu kan. Ini kan hanya history atau gambaran dari market ini harganya mau mengarahkan kemana kan gitu ya. Jadi harga pernah naik sampai sejauh ini, yang paling atas makanya kita sebutnya highest candle gitu ya. Terus yang bawah dan dia pernah sampai turun sejauh ini makanya lower candle. Jadi harga pernah turun sampai sejauh ini tapi dia naik lagi dan akhirnya 1 jam selesai dan dia akan tutup di sini gitu dan close candle-nya di sini gitu. Kemudian nanti masuk lagi, dia akan open candle berikutnya di bawah sini. Nah, ini kalau kita gambarin di sini ya. Dia gambarin dia entah dia mau naik atau mau turun tergantung dari kondisi market tersebut di mana. Itu yang untuk bearish. Nah, yang bullish, oke, yang bullish ini open candle-nya dari bawah gitu. Contoh ini kan warna merah nih, close candle-nya kan di sini.
Nah, close candle bearish itu pasti disusul kalau candle bullish itu pasti dari bawah. Gitu. Contoh ini kan candle merah. Close candle-nya kan di bawah sini kan. Nah, dia akan buka di sini nih. Dia akan buka di sini dan dia sempat turun sampai ke bawah sini tapi dia naik lagi ke atas. Ya, dia pernah sampai setinggi ini highest candle dan dia close candle-nya di sini. Nanti dari sini misalnya mau merah lagi, ya tinggal dilanjut lagi aja. Oh, open candle-nya berarti nanti di titik ini. Kalau misalnya dia turun ke bawah berarti close candle-nya di bawah sini gitu. Jadi candle bearish, candle bullish ya kita bisa ngelihat. Itu tuh ada maksudnya. Jadi dia menggambarkan open, close, highest sama lower price yang ada di market tersebut ya. Candle-nya di dalam waktu tersebut seperti itu. Oke? Clear ya? Jadi di candle bearish sama bullish kita udah kenalan nih. Dan apa yang dimaksud dari candle itu kita harusnya udah mulai kebayang gitu. Dan time frame juga kita tadi udah bahas. Oke, next. Nah, selain kita kenalan sama yang namanya candlestick ya, kita kenalan juga sama yang namanya support dan resistance. Jadi apa itu support resistance? Pernah dengar ya pasti ya. Support resistance ini mungkin sangat common lah dibahas sama orang-orang ya mentor-mentor di luaran sana ya. Jadi support dan resistance ini adalah level kritis sebetulnya atau level yang paling penting lah. Ini digunakan oleh pelaku-pelaku market untuk mengambil sebuah keputusan, baik institusi ataupun retail gitu. Dan ini biasanya digunakan atau ini tuh biasa dibaca untuk menentukan harga akan berlanjutnya kemana dan ke arah mana. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi banyak trader-trader teknikal ini mereka melihat resisten dan juga support ya. Titik resisten sama titik supportnya. Untuk apa? Untuk ngebaca. Oke, ini waktunya sell, oh ini waktunya buy. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi support resisten seperti itu. Nah, support itu adalah tingkat penopang harga. Jadi maksudnya dari tingkat penopang harga ini gitu ya, atau titik penopang harga ini di mana harga ini cenderung akan berhenti turun dan bisa mantul gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat grafik gitu ya, ya kalian bisa lihat mungkin tangan saya gitu ya. Harga misalnya turun ke bawah dan ini harga sudah terlalu jauh turunnya, udah cenderung sudah sangat jauh turunnya dan dia berhenti di sana dan dia akan mantul ke atas. Nah, titik support ini biasanya dimanfaatin sama trader-trader teknikal untuk mencari area-area buy. Ya, mereka akan buy di titik support dan mereka akan sell di sebaliknya, di resistennya. Jadi resisten ini adalah tingkat penahan kenaikan harga gitu. Jadi ini tuh maksudnya kayak batas ambang atas sama batas ambang bawah. Nah, kira-kira gitu. Kalau ke hit batas ambang atas waktunya sell, kalau ke hit batas ambang bawah waktunya nge-buy. Kita bisa seperti itu. Nah, kalau resisten ini titik di mana harga cenderung untuk berhenti naik dan berbalik gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarin, ya market sebetulnya seperti bola pingpong. Nanti kita lihat ya, kasih lihat unjuknya maksudnya seperti apa. Kalau harga naik terus dia nanti berhenti turun kan, terus abis selesai turun dia naik lagi turun lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat semua itu sebetulnya ada alasannya dan trader teknikal itu dapat menjawab hal seperti itu. Mereka bisa tahu kapan mantulnya ya. Saya akan ajarin sama kalian semua gimana cara menentukan, cara menentukan kapan harga akan mantul di titik mana gitu, dan itu akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Oke? So, di resisten ini area sellernya dominan. Jadi kalau di support bayarnya dominan karena dia udah turun ke bawah, cenderung berhenti di bawah dan dia akan lanjut naik ke atas, makanya si buyer nungguin di situ tuh. Nah, kebalikannya kalau resisten ini udah cenderung naik ke atas, ada titik support, ada titik resisten, si seller nungguin di sana dan untuk turun ke bawah dan taking profit dari sana. Gitu. Oke? Next. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini dari dalam grafik gitu ya. Harga ini adalah harga support ya. Ini harga resisten. Ini adalah harga resisten. Harga dari bawah sini dia naik ke atas, kemudian dia berhenti mantul lagi ke bawah. Makanya saya tadi bilang ini kayak bola pingpong. Setelah turun ke bawah dia naik lagi ke atas turun lagi ke bawah ya, terus naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Kalau misalnya kita lihat patternnya ya atau polanya ini selalu mantul-mantul di area-area support sama resisten. Tapi kalau kita cuma ngomongin support sama resisten aja bias. Di mana support resisten yang benar itu di mana? Di mana titik pembalikan arah yang sesuai itu seperti apa? Semuanya ada klasifikasinya gitu. Dan ini adalah gambaran umum aja, gambaran besarnya aja yang perlu kalian tahu dulu ya. Dan nanti nextnya di teknikal yang lebih dalam lagi kita akan bahas di sesi yang berbeda gitu. Oke, jadi kita bisa lihat ya, harga udah naik sampai sini, dia kemudian turun ke bawah kan. Kalau si seller di sini nge-sell, taking profit, terus di sini ketemu area support, dia nge-buy naik ke atas terus turun lagi ke bawah dan begitu seterusnya. Jadi kayak bola pingpong, saya tadi bilang. Dia balik ke atas, balik ke bawah, balik ke atas, balik ke bawah, balik ke atas, balik ke bawah. Gitu. Jadi behavior market sebetulnya seperti itu aja. Gak ada yang beda sama sekali. Dari dulu sampai hari ini. Ya, silakan dicek. Oke, next. Nah, tadi kita udah ngomongin si
candlestick gitu ya. Terus kita udah ngomongin apa namanya, support dan resist. Jadi pattern dari market seperti apa. Dan ini ada yang disebut namanya chart pattern. Ini hanya perkenalan aja ya. Jadi harus tahu ada candlestick pattern, ada chart pattern. Nah, kalau chart pattern ini sebetulnya dia formasi grafik. Jadi grafik ini adalah kumpulan dari beberapa candle yang membuat sebuah pola atau pattern di dalam grafik atau market yang kita buka itu. Dan ini menentukan tren reversal. Jadi kalau misalnya kita sudah ngelihat nih, gitu ya, nanti kita akan belajar lebih jauh, nggak apa-apa. Kalian mungkin boleh catat dulu aja. Yang penting tahu dulu deh, gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu ada ini loh di dalam industri forex ini. Jadi buat yang ngira forex itu gampang, ya enggak. Banyak hal yang perlu kalian pelajarin. Makanya harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya better berhenti trading forex dan kerja kayak biasa. Gitu. Oke? Nah, trend reversal. Jadi dia menentukan trend reversal. Ada dua yang paling common, ada double top sama ada double bottom gitu. Dan ini contohnya ya. Jadi kalau double top seperti ini. Dia harga misalnya dari bawah ke atas membentuk sebuah resisten, kemudian resisten turun ke bawah, dia membuat support, kemudian dia naik lagi ke atas resisten, dan ini yang disebut double top. Jadi ada double resisten di atas, dan biasanya trader-trader konvensional ini diajarin untuk sell atau jual ya, sorry ya. Jual after breakout. Nah, ini yang saya bilang salah gitu, karena plan kita adalah pengen beli di harga murah, jual di harga mahal. Kalau misalnya gampangnya kayak gini deh. Kalau misalnya kita mengikuti si double top atau double bottom yang kayak gini ya. Ini saya kasih permisalan aja. Harga resisten 50.000 keduanya, yang sini 20.000. Kalau misalnya kita mau menjadi seorang penjual di dalam pasar misalnya, atau mungkin di dalam dunia nyata ya, di kehidupan nyata kita lebih milih mana? Jual di harga 50.000 atau di harga 20.000? Kalau misalnya akal sehat kita, logika kita main, itu kita jualnya pasti di angka 50.000, nggak mungkin di 20.000. Apalagi di sini disuruhnya ya, trader-trader ini di luar sana tuh mentor-mentornya itu nyuruhnya sell after breakout. Dia kalau udah breakout pasti dia lanjut ke bawah. Nggak ada yang tahu, feeling itu pakai kira-kira pasti gitu. Dan yang perlu kita sadar adalah ketika nyentuh titik support, itu supportnya di mana agar kita bisa nge-buy. Kalau misalnya resisten di mana kita harus nge-sell, kan gitu. Ya, support sama resist kan sudah menggambarkan. Resisten adalah tumpukan order sell di sana, kalau support adalah tumpukan order buy di sana. Kan seperti itu. Gampangnya kayak gitu. Kalau kita sell after breakout di sini berarti kita menjual lebih murah dari harga yang sudah murah. Gitu. Harga supportnya kan di sini 20.000. Berarti kan harus ngelewatin harga 20.000 dulu. Berarti misalnya 18.000, 17.000 baru kita jual di sana kan. Harga udah kemurahan, dapat profitnya kecil. Sedangkan kita pengen jadi penjual yang dapat profitnya gede. Gitu. Jadi perlu dihindarin yang mungkin konsepnya nggak masuk akal. Gampangnya itu kalau misalnya gimana caranya making money di dalam sebuah bisnis, lihat aja masuk akal nggak. Ketika kita melakukan forex ini kan lebih ke digital ya. Jadi kadang orang suka nggak ngebayang atau nalarnya nggak nyampe sampai sana. Jadi mungkin mereka nganggap, oh beda lah forex sama bisnis A sama bisnis B, sama aja. Supply dan demand, ada pembeli ada penjual gitu. Otaknya tuh harus sama, cara mikirnya pun harus sama. Gimana caranya untung di dunia nyata, itu kita terapin di forex juga. Kan paling gampang bahasanya adalah jual di harga mahal, beli di harga murah gitu. Teman-teman silakan nilai sendiri kalau misalnya teman-teman pakai double top gini dan sell after breakout seperti ini, dapat harga murah atau harga mahal? Silakan dijawab ya di kolom diskusi di bawah tadi. Selanjutnya kalau double bottom pun sama ya. Misalnya harga di sini 20.000, di atas ini 50.000, di sini 20.000. Kalau kita mau beli, saya tanya, kalau misalnya kita mau beli di harga 20.000 atau di harga 50.000 yang atas ini? Kalau mau beli pasti di harga yang murah, bukan di harga yang udah mahal plus dikit karena udah breakout gitu. Jadi konsepnya sama sekali nggak masuk akal menurut saya dengan sistem yang seperti itu gitu ya. Jadi kita udah kenalan tuh yang paling common, ada pattern, ada graphic pattern ya, ada double top sama ada double bottom. Nah, nextnya kita kenalan sama indikator teknikal. Mungkin sering dengar ya indikator-indikator teknikal. Nah, ini kita bahas sedikit ya, yang paling common lah ya. Gitu, karena kalau misalnya kita lihat di dalam market ini banyak banget indikator yang bisa kita pakai sebetulnya. Cuman saya mau kenalin beberapa indikator yang lebih umum aja yang biasa digunakan. Yang pertama ada yang namanya moving average. Nah, moving average ini untuk nentuin tren di dalam market. Jadi moving average ini dia gambarnya atau tampilannya seperti grafik gini ya. Garis ya. Yang garis warna hitam ini adalah moving average ya. Dan ini fungsinya untuk nentuin tren di dalam market. Ini gambaran gampangnya adalah kalau garis ini di bawah harga atau di bawah grafik itu berarti uptrend atau naik ya. Kalau dibalik misalnya garisnya itu ada di atas harga ya, misalnya garisnya ada di atas ini berarti
sedang downtrend atau harga turun gitu. Dan nanti kita tahu jadi buyer atau jadi seller gitu ya. Jadi ini untuk nentuin buy atau sell. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, Mas, hari ini saya mau jadi seorang buyer apa seller? Lihat moving average-nya. Gampangnya kayak gitu ya. Untuk nentuin trennya naik apa turun, trader teknikal seperti apa, lihat moving average gitu. Kalau trader fundamental kan gampang, baca berita. Oke, beritanya sekarang Amerika lagi mau ngapain, ngeluarin data apa. Misalnya Jepang lagi mau ngeluarin kebijakan apa gitu kan. Oh ini bakalan naik, oh ini bakalan turun. Mereka tradingnya pakai itu. Tapi kalau trader teknikal pakai yang namanya indikator. Nah ini yang disebutnya moving average gitu. Ya, jadi kalau moving average atau garis atau line-nya itu di bawah harga berarti uptrend. Kalau misalnya line-nya atau garisnya di atas harga berarti downtrend. Jadi ini untuk nentuin buy atau sell gitu ya. Next di RSI atau Relative Strength Index. Nah, RSI ini lumayan cukup banyak juga dipakai dan ini tuh fungsinya untuk nentuin overbought dan oversold dalam market nih kalau misalnya kalian kelihatan ya. Ini RSI yang bawah yang saya tunjuk ini ya. Jadi ada batas ambang atas sama batas ambang bawah. Nih ya, ada yang garis atas sama garis bawah. Garis atas itu 70, garis bawah itu 30 ya. Kalau misalnya grafik yang ini nih, saya kasih lihat di sini ya. Nah, contoh dari sini biar lebih kegampang deh. Kalau misalnya dia sudah ngelewatin angka 70, berarti itu menandakan market tersebut sudah overbought atau sudah kelebihan beli. Nilainya sudah jenuh ya, marketnya sudah jenuh dan ada kemungkinan untuk reversal, untuk pembalikan arah dan kita sebaiknya sell. Jadi kena titik si resisten gitu ya. Makanya dia turun ke bawah gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia naik, habis itu setelah ngelewatin angka 70 atau ambang 70 ini dia turun ke bawah. Kemudian dia ketemu di sini titik 30. Nah, titik 30 itu adalah batas dari oversold. Jadi sudah kebanyakan nge-sell nih. Marketnya sudah jenuh nge-sell dan waktunya naik. Dan betul aja kan? Makanya saya tadi bilang, sebetulnya market itu kayak bola pingpong. Naik dan turunnya itu bisa kelihatan gitu. Kayak di RSI ini, kalau harga sudah ngelewatin 70 waktunya nge-sell, kalau harga sudah ngelewatin 30 waktunya nge-buy, kayak gitu-gitu aja. Oh, di sini harganya sudah ngelewatin angka 30 waktunya nge-buy nih. Oke, berarti kita dapat taking profit di sini. Oh, ini udah ngelewatin angka 70 nih, kita waktunya nge-sell. Nah, RSI kira-kira kayak gitu. Cuman tetap perlu didalemin lagi ya. Ini gambaran besarnya aja, jangan sampai kalian semua yang nonton video ini dan merasa wah gampang banget lah kalau kayak gini bisa langsung jadi miliarder dari trading forex. Jangan ya. Bodoh lah kalau kayak gitu. Kalian perlu banyak belajar dulu, oke? Ya, perlu tahu dulu RSI ini poin pentingnya di mana gitu ya. Cara bacanya yang konkret itu seperti apa tuh harus dipelajarin dulu, ya. Kalau ada yang langsung, wah bandel lah pokoknya ya. Nggak oke lah ya, nggak oke. Ini saya hanya memperkenalkan dan bukan menjerumuskan kalian menggambarkan kalau forex ini terlalu mudah seperti ini, enggak, ya. Ada banyak hal variabel yang perlu kita baca. Jadi gampang ya cara baca si RSI ini atau Relative Strength Index ini gitu ya. Tapi jangan mikir, wah kalau pakai RSI ini gampang lah. Kalau misalnya udah ngeliatin 70 waktunya nge-buy ya. Sorry, kalau ngeliatin 70 waktunya nge-sell. Kalau 30 waktunya nge-buy gitu aja, nggak segampang itu. Perlu banyak hal yang dipelajarin. Ini bodoh banget lah kalau misalnya ada yang nganggapnya langsung gampang dan langsung praktek gitu aja tapi nggak belajarin hal lain. Ini saran saya jangan kayak gitu, oke? Kita pengen benar-benar fondasinya tuh kuat dulu, makanya kalian ini perlu nontonin sesi ini sampai selesai gitu. Jadi jangan langsung praktek dan latihan dulu di akun demo atau ya mungkin analisa di TradingView gitu ya. Oke, next kita kenalan sama yang namanya stochastic ya. Ini sebetulnya sama kayak RSI tapi momentumnya biasanya lebih pendek gitu. Jadi stochastic ini tuh sama, dia ada batas ambang sama ada batas ambang bawahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah ngelewatin angkanya atau udah bersilangan nih, kita misalnya ngeliat di sini bersilangan gitu ya. Dia naik, ini bedanya stochastic sama RSI apa? Kalau RSI itu biasanya untuk jangka lamanya yang panjangnya, kalau stochastic ini biasanya untuk orang-orang yang scalper. Ini trader-trader scalper mereka biasanya pakai stochastic gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah bersilangan, nih kita misalnya lihat ada titik silang di sini gitu ya. Dia naik dan udah bersilang, ini waktunya nge-sell, terus dia naik lagi, udah bersilang lagi dia waktunya nge-buy gitu ya. Jadi memang dalam periode yang sangat-sangat singkat gitu. Biasanya di time frame yang lebih kecil untuk melihat perubahan-perubahan harga atau persilangan-persilangan harga yang ada di sana menggunakan stochastic ini gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya MACD atau Moving Average Convergence atau Divergence gitu ya. Jadi ini menentukan arah tren dan momentum. Basically sebetulnya sama kayak RSI. Balik lagi sebetulnya semua hal ini itu ya indikator-indikator ini tuh tujuannya cuma satu, untuk nentuin tren mau jadi buyer atau mau jadi seller. Mau dari MA, RSI, stochastic, MACD ini semuanya sama.
gitu ya untuk nentuin trennya mau naik atau mau turun gitu. Ya silakan disesuaikan dengan kenyamanan, nyamannya ngelihatnya pakai apa gitu ya. Kalau misalnya ngelihat suka yang naik turun gini gitu ya silakan dipakai gitu, nggak jadi masalah gitu. Nah ini MACD gambarnya seperti ini. Kalau misalnya dia sudah bersilangan seperti ini ya, kita lihat grafiknya nih. Di sini kan dia nge-buy. Kemudian kalau misalnya dia sudah menyilang di sini, dia sudah ngelewatin batas tengah ini, antara dua garis line ini dengan si grafik yang warna merah sama hijau ini, kita waktunya nge-sell. Oke, ketika dia naik ke atas, nah di sini sudah bersilangan kita waktunya nge-buy, waktunya nge-sell. Nah, tapi kan kalau kayak gini jadinya bias gitu ya. Oh, profitnya tapi kok ada yang dikit, ada yang gede gitu kan. Nah, itulah. Makanya jangan telan mentah-mentah menggunakan indikator. Jadi jangan percaya 100% terhadap indikator. Indikator hanya penunjang aja. Indikator itu hanya membantu kita untuk menentukan keputusan. Mereka ini bukan dewa yang perlu kita agung-agungkan. Wah, ini indikatornya hebat banget gitu. Enggak ya kayak gitu. Itu norak banget menurut saya. Norak banget orang-orang yang kayak gitu. Yang mengelu-elukan gitu kan. Ketemu indikator, wah gila ini bagus banget indikatornya. Ini bisa dapetin profit banyak padahal belum profit. Cuma lagi FOMO aja, makanya mikirnya kayak gitu. Oke? Jadi perlu banyak pertimbangan banyak hal. Nah, kemudian ada yang namanya ATR. Nah, kalau ATR ini dia lebih merepresentasikan dari volatilitas dari market tersebut, gitu. Kira-kira kayak ini saya kasih gambaran besar aja. Jadi di dalam market forex itu ada 3 hal yang paling tinggi pergerakannya, volatilitasnya. XAU itu paling tinggi, dia ATR-nya itu rata-rata di 200 pips ke atas. Kita udah belajar pips itu apa kan? Yang kedua ada JPY ya atau yen, Japanese yen, itu di sekitar 100 sampai 200 pips ya per harinya pergerakannya, dan yang terakhir per USD-an. Nah, kalau per USD ini dia biasanya di bawah 100 di 100 pips ya. Dari puluhan pips sampai ya 100 pips, 150 pips lah, kira-kira kayak begitu. Jadi ATR ini untuk menentukan volatilitas market. Ya, jadi atau likuiditas dari market tersebut gitu. Dia per harinya naik turunnya kencang apa enggak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ATR ini juga cukup penting untuk menentukan lebar-lebar area kita nanti ketika kita entry. Nanti kita akan belajar ATR lebih jauh lagi. Ini just perkenalan dulu aja. Oke? Nah, selanjutnya ada yang namanya Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini ya mungkin cukup common juga dipakai ya untuk menentukan batas gerak harga dan potensi breakout. Nih, kalau misalnya kita lihat, jadi Bollinger Band itu cara bacanya gini. Harga naik ke atas, kalau misalnya dia mepet ke titik yang atas ini, dia waktunya nge-sell. Nih contoh di sini nih ya. Dia harga turun ke bawah, kemudian dia udah terlalu mepet ke garis yang paling bawah ini, dia naik ke atas. Dia udah mepet ke garis yang atas ini, dia turun ke bawah. Ya, di sini waktunya nge-buy dia naik ke atas. Nah, udah mepet ke atas ini dia turun ke bawah. Jadi sebetulnya ngeliatin tren aja gitu. Nah, kita tinggal nilai nih dari banyaknya tadi ya, moving average, MACD, RSI, stochastic, ATR, sama Bollinger Band. Ini kira-kira yang paling oke untuk nentuin tren di dalam market ini, untuk nentuin buy atau sell-nya ini kapan, itu yang mana disesuaikan dengan selera gitu. Dan nanti di next sesinya ya, di sesi berikutnya lebih advance, kita akan pelajarin kita pakai yang mana dan kenapa kita menggunakan itu, semuanya ada alasannya. Nah, oke, kita tadi udah pelajarin ya, kita udah kenalan sama yang namanya fundamental sama teknikal. Harusnya sudah kebayang ya, fundamental itu apa, berarti fundamental kalau kita rangkum lagi nih di akhir sesi ini, ya, fundamental itu alasan kenapa harga itu bergerak, dan kalau teknikal itu kita menentukan kemana harga akan bergerak dan kapan berbalik arah, kira-kira seperti itu. Fundamental dari berita-berita ekonomi, kalau teknikal ini berdasarkan dari behavior market yang ada yang kita buka itu ya, di dalam market, di dalam pair apapun ya. Jadi kita tahu, oh ini harga waktunya nge-sell, oh ini harga waktunya nge-buy, itu berdasarkan dari market behavior atau grafik yang sudah terjadi. Tapi kalau fundamental ngelihatnya dari fundamental atau berita-berita gitu. Ada update apa di negara-negara tersebut gitu. Jadi kira-kira rangkumannya seperti itu. Kita tadi udah kenalan juga sama beberapa hal yang perlu kita tahu ya di dalam industri forex ini. Ya mau forex, mau kripto, mau saham sih sebetulnya sama, ada ini semua ya. Ada candlestick, ada yang namanya chart pattern ya, kemudian ada yang namanya indikator teknikal yang paling common. Karena indikator teknikal yang paling common ini mostly untuk nentuin tren aja, untuk nentuin buy atau sell aja. Tapi di sisi ini kita belum bahas di mana kita harus entry. Ini pertanyaan yang gede banget kan, yang pasti ditanyain. Oke, untuk nentuin entry-nya kita cukup pakai indikator misalnya moving average gitu ya. Kita udah tahu hari ini buy, hari ini sell gitu kan. Udah selesai sampai situ aja. Tapi di mana kita harus entry-nya itu kita belum bahas. So, di next session-nya
kita akan bahas hal tersebut. Itu aja ya di sesi keberapa? Berarti ini sesi keempat berarti ya, sesi keempat dan kita udah bahas 2 hal dan silakan kalian diskusi di kolom diskusi yang ada di portal Kampus Trader ini. Nanti kita saling sharing di sana lagi ya, bareng sama trader-trader yang lainnya juga yang mungkin udah tahu juga ya selain saya. Oke, itu aja dan sampai ketemu di sesi yang berikutnya.